Kamu jadi istri aku ya? Hari Minggu. Seharian Naila lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur, berguling ke kanan dan ke kiri, melamun, main HP sebentar lalu dimatikan lagi. Ia seperti tidak punya gairah untuk melakukan apapun. Terhitung sudah 2 hari dari kejadian malam itu, Naila masih saja merasa begitu malu. Tadi pagi sekitar pukul 9, Atlas mengirimkan pesan padanya. Atlas, Nay, aku mau ketemu. Tapi sampai jam menunjukkan pukul 5 sore, Naila belum juga membalas pesan itu. Intinya Naila tidak akan sanggup menampakkan wajahnya pada Atlas lagi, apalagi menampakkan wajah pada teman-teman yang lain. Kak, terdengar Kinara berseru dari depan pintu. Iya, Mam, sahut Naila. Kinara membuka pintu dan menampakkan wajahnya. Kakak baik-baik aja? Tanya Kinara. Naila bangkit duduk. Baik kok, Mam. Cuma lagi ada yang dikerjain aja di kamar. Dalih Naila. Oh, oke. Mami keluar sebentar ya. Iya, Mam. Kinara kembali menutup pintu kamar putrinya dan Naila pun kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Tidak lama kemudian, Mbak Lia yang mengetuk pintu kamarnya. Non, ada teman Non Nai di bawah. Ujar Mbak Lia dari depan pintu. Atlas bukan, Mbak? Naila memastikan. Bukan, Non. Perempuan. Naila langsung mencapit rambut dengan cedai, kemudian turun ke bawah untuk memastikan teman yang dimaksud oleh Mbak Lia. Luna? Ujar Naila ketika melihat Luna duduk di ruang tamu dan langsung berdiri begitu melihat Naila. Nay, lo lagi sibuk nggak? Balas Luna. Nggak sibuk-sibuk banget sih. Naila menjawab ragu. Ya, dia memang tidak sibuk, tapi sebenarnya juga enggan untuk membuat sebuah kesibukan. Ada apa, Lun? Gue mau minta tolong, Nay. Pinta Luna bersungguh-sungguh. Malam ini gue ada janji ketemu klien buat cek gedung buat wedding. Tapi gue takut datang sendiri, soalnya klien gue ini agak aneh. Kayak sekarang deh contohnya. Tiba-tiba aja majuin jadwal ketemuannya. Gue telepon anak-anak yang lain bisa ditemenin tapi gak ada yang bisa. Kalau lo gak sibuk, lo mau gak nemenin gue? Oh oke, sebentar ya gue ganti baju dulu. Kendati sedang malas untuk bepergian kemana-mana, Naila juga merasa tidak enak jika harus mengecewakan Luna yang sudah datang jauh-jauh ke sana. Apalagi temannya itu terlihat sangat membutuhkan bantuannya. Setelah selesai ganti baju, mereka pun langsung pergi berdua. Luna yang menyetir sementara Naila duduk di sebelahnya. Sesekali Naila melirik pada Luna, menunggu Luna membahas tentang kejadian 2 malam yang lalu itu. Tapi Luna tidak kunjung membahas. Ya, Luna memang tidak sebelak-belakan Intan dan Reva. Keadaan itu sebenarnya sangat menguntungkan Naila, tapi Naila tetap saja merasa penasaran dengan pendapat teman-temannya setelah melihat kegilaannya malam itu. Lun, Naila akhirnya buka suara. Ya, Luna melirik sekilas. Anak-anak pada heboh ya habis ngelihat gue di acara Fatir Jumat malam itu. Ujar Naila sehati-hati mungkin. Luna tersenyum arti mendengar pertanyaan Naila. Lebih ke kaget sih sebenarnya, apalagi si Bill itu. Ada kali sejaman bahas itu aja. Tapi kita semua bisa ngerti kok, Nay. Wajar-wajar aja sih menurut gue, buat orang-orang yang udah dewasa kayak lo dan Atlas. Tapi kan malam itu gue kayak barbar banget, Lun. Naila meringis. Iya sih, soal itu gue gak bisa ngebantah. Luna tergelak saat mengingat tingkah Naila di malam itu. Lagian lo kenapa minum alkohol sampai segitunya sih? Naila menggaruk-garuk kepalanya. Tahu deh, gue juga ngerasa kacau banget malam itu. Mungkin karena capek kerja seharian. Ditambah lagi dengar omongan-omongan yang bikin gue kesal. Jadinya emosi gue gak terkontrol kayak gitu. Naila mengusap wajahnya. Asli gue malu banget, Lun. Ketemu sama lo sekarang aja gue sebenarnya malu. Luna mengibaskan tangannya. Santai aja, Nay. Kalau nanti diledekin sama anak-anak, lo tanggepin dengan bercanda aja. Lagian kayaknya juga gak ada yang mau ngebahas deh. Apanya yang gak dibahas? Billy tuh DM gue di Instagram. Naila memanyunkan bibirnya. Oh iya? Kalau Billy gak usah lo tanggepin lah. Tahu sendiri, mulutnya emang lemes. Ntar juga bakal capek sendiri. Balas Luna dengan santai. Tapi gue juga yakin kok, Billy gak bakal cerita kemana-mana juga.
Palingan cuma jadi bahan candaan di tongkrongan aja. Naila pun berharap demikian. Tapi Naila percaya teman-temannya itu mengerti dengan apa-apa yang harus mereka rahasiakan bersama dan apa-apa yang harus mereka siarkan ke publik. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di lokasi gedung itu. Naila mengikuti Luna menuju lantai 5 yang merupakan ballroom mewah dan luas yang sepertinya sangat cocok untuk acara-acara besar seperti acara wedding. Naila memprediksi mungkin ballroom itu juga bisa menampung 1.500 orang. Naila merasa turut bangga, karena itu artinya Luna sudah bisa menjangkau klien-klien kalangan atas. Yang mau nikah pasti tajir ya Lun? Ujar Naila pada Luna yang tampak sibuk dengan handphonenya. Pewaris-pewaris keluarga konglomerat gitu, Nay. Terang Luna. Lu tunggu di sini sebentar ya. Gue mau nyamperin ke bawah dulu. Ini orang kaya tapi bego banget. Gue bilang di lantai 5 dia malah nyasar kemana-mana. Oh, oke. Naila menunggu di dalam ballroom itu sembari memperhatikan setiap detail arsitektur ruangannya yang serba mewah. Barangkali karena usianya yang sudah cukup matang juga, Naila jadi lebih sensitif jika bersinggungan dengan hal-hal tentang pernikahan. Tap, tap, tap. Begitu mendengar suara langkah sepatu, Naila langsung berbalik badan. Ia terkejut melihat Atlas yang baru datang dari pintu masuk, melangkah ke arahnya. Pipinya terasa menghangat. Naila langsung memalingkan wajah, tidak berani menatap mata laki-laki itu. Naila merasa tidak perlu menanyakan kenapa Atlas bisa ada di sana. Mungkin Luna tadi juga sempat meminta bantuan pada Atlas. Tempatnya bagus ya? Ujar Atlas ketika sudah berada di sebelah Naila. Iya. Naila memberikan jawaban singkat, kemudian Naila buru-buru mengeluarkan ponselnya. Luna tadi kemana ya? Kok nggak balik-balik sih? Naila bergumam sendiri sambil mencari nama itu di daftar kontak. Saat Naila hendak menghubungi Luna, Atlas langsung mengambil ponsel Naila. Tadi aku udah ketemu Luna di bawah. Dia masih ngobrol sama orang lain. Gak usah diganggu. Ucap Atlas. Mungkin ini waktu yang tepat juga bagi kita buat bicara berdua. Handphone aku dong. Naila meminta ponselnya kembali. Aku mau foto spotlight sebelah sana. Kayaknya bagus. Naila jelas sekali terlihat menghindari pembicaraan dengan Atlas. Bukan karena apa-apa. Tentu saja karena merasa kepalang malu. Atlas menahan tangan Naila. Aku mau bicara, Nay. Ujar Atlas. Naila tidak kuat menahan desiran dalam darahnya, maka ia melepaskan genggaman Atlas itu. Aku sedang sariawan, Atlas, lagi susah ngomong. Naila memberikan alasan yang terdengar sangat asal. Tapi kalau mendengarkan saja bisa kan? Naila tetap menggeleng. Aku mau ambil foto. Naila buru-buru pergi menyusuri lorong bagian kiri yang mencuri perhatiannya sedari tadi. Karena lampu-lampu hiasnya, yang ternyata lorong itu menghubungkan Naila langsung ke bagian outdoor. Bagian itu juga tidak kalah bagus, tapi Naila tidak sempat memperhatikan setiap detailnya karena salah fokus dengan Atlas yang mengikutinya sedari tadi. Atlas! Naila akhirnya berbalik badan menghadap Atlas. Kamu bisa gak sih gak ketemu aku dulu? Aku ini lagi malu banget sama diri aku sendiri, Atlas. Naila merasa geram sendiri. Nay, apapun yang kamu lakukan gak akan mengurangi nilai kamu di mataku. Jadi kamu gak perlu malu. Stop. Gak usah dibahas. Please ya. Naila sungguh-sungguh memohon. Kamu ngerasain apa sih? Ayo cerita ke aku. Ujar Atlas lembut. Shit. Kepalang kesal, Naila jadi mengeluarkan umpatannya. Kamu bisa stop nanya-nanya apa yang aku rasain kayak gitu gak? Kenapa gak kamu sendiri yang mengungkapkan apa yang kamu rasain, hah? Tanda tanya kamu itu yang bikin aku jadi kayak gak ada harga dirinya, tahu gak? Naila meluapkan kekesalannya yang ia tahan-tahan sedari tadi. Yang mungkin juga dari kemarin-kemarin. Well, kamu udah ngelihat seperti apa yang aku mau merendahkan diri demi kamu. Dan kamu merasa puas dengan itu semua? Begitu? Saking emosionalnya, Naila sampai menangis sendiri. Atlas maju 2 langkah untuk memeluk. I'm sorry. Bisiknya sambil mengelus kepala Naila. Naila memukul dada Atlas dengan tinju kecilnya. Kamu sorry mulu, aku gak butuh sorry kamu itu, Atlas. Rengek Naila. Please jangan tanya lagi butuhnya apa.
Naila menengadahkan kepalanya sambil membelalak. Atlas tersenyum sambil memindahkan tangannya ke pinggang Naila. Kamu punya nyali besar buat jatuh cinta sama laki-laki yang sulit dimengerti seperti aku, Nay. Sekarang udah gak cinta lagi, bantah Naila. I hate you, but I love you, balas Atlas dengan cepat. Sebelah tangannya ia gerakan untuk mengusap air mata gadis itu. Sama seperti kata maafku yang akan membuat kamu merasa muak, kalimat yang satu ini mungkin juga akan sama. Tapi aku akan tetap mengulang-ulangnya. I love you, Naila. Dan kalaupun nanti aku lupa mengatakan kalimat itu dalam satu hari, percayalah yang tidak terucap jauh lebih besar. Nggak ada yang perlu kamu ragukan. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. I'm yours. Naila menggeleng, membantah kalimat itu. Tidak percaya? Atlas menaikkan alisnya. Kata-kata doang sama dengan bullshit, tandas Naila. Well? Atlas melepaskan pelukannya, sebelah tangannya merogoh sesuatu dari dalam saku celana. Kalau pakai ini? Atlas membuka kotak cincin berwarna merah, menunjukkan sebuah cincin berlian yang kontan membuat Naila terdiam bisu. Diam yang benar-benar diam. Tidak hanya bibirnya saja, tapi semua gerak dan geringnya, bahkan termasuk detak jantungnya. Juga benaknya yang mendadak tidak bisa memikirkan apa-apa, termasuk mencari makna cincin yang ditunjukkan Atlas itu. Atlas mengusap lengan Naila yang terasa begitu dingin. Kamu jadi istri aku ya?